Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ade Faisal. Saya dari semester 3 kelas A. Dan ini teman saya. Oh iya. Nama saya Febri Anggara. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan atau mempresentasikan penjadwalan proses sistem operasi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kami maupun teman-teman semua. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja ke dalam materi. Oke, baik. Untuk yang pertama, penjadwalan proses sistem operasi. Deskripsi penjadwalan. Penjadwalan proses adalah kumpulan bijaksanaan dan mekanisme pada sistem operasi yang berkenaan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang mana harus berjalan, kapan dan seberapa lama proses itu berjalan. Yang selanjutnya adalah kriteria penjadwalan. Di sini ada 5 poin. Poin yang pertama yaitu adil atau fairness. Dan poin yang kedua, efisiensi. Poin yang ketiga, waktu tanggap atau response time. Poin yang keempat yaitu waktu eksekusi total atau turnaround time. Dan poin yang terakhir adalah throughput. Saya ingin menjelaskan tentang poin pertama, yaitu adil atau fairness. Setiap proses mendapatkan giliran yang sama dan adil. Yang kedua, proses diperlakukan sama adalah proses yang mendapatkan jatah waktu pemrosesan yang sama. Dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemrosesan sehingga mengalami starvation. Sasaran penjadwalan adalah menjamin tiap proses mendapat bagian dan pemproses yang adil. Dan yang kedua adalah efisiensi. Penggunaan waktu CPU atau pemproses CPU time seoptimal mungkin. Efisiensi pemrosesan dihitung dengan beberapa perbandingan atau rasio waktu sibuk pemproses. Sasaran penjadwalan adalah menjaga proses agar tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi maksimal mungkin. Dan yang ketiga adalah waktu tanggap atau response time. Waktu tanggap adalah waktu yang digunakan untuk memakai secara interaktif. Waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan program atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar atau terminal. Yang keempat yaitu waktu eksekusi total atau turnaround time. Fungsi turnaround time adalah meminimalkan waktu tunggu dari mulai proses datang sampai proses tersebut selesai running. Turnaround time adalah waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Rumusnya adalah turnaround time, waktu eksekusi ditambah waktu tunggu. Dan yang terakhir adalah throughput. Throughput adalah jumlah kerja atau job yang dapat diselesaikan dalam waktu 1 unit waktu. Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah job pemakai yang dapat dieksekusi dalam 1 waktu. Lebih tinggi angka throughput, lebih banyak kerja yang dilakukan sistem. Untuk yang ketiga, tipe penjadwalan. Tipe penjadwalan ada 3 macam. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah. Yang ketiga, penjadwalan jangka panjang. Untuk yang pertama, penjadwalan jangka pendek, ini bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready yang terdapat di memori utama. Penjadwal ini dijalankan setiap terjadi pengalih proses untuk mengalih proses berikutnya yang harus dijalankan. Untuk yang kedua, penjadwalan jangka menengah ini bertugas menangani proses-proses swapping. Swapping adalah aktivitas pemindahan proses-proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder.
Penjadwalan ini mengandalkan transisi dari suspended to ready, dari keadaan suspend ke ready, proses swapping. Untuk yang terakhir, penjadwalan jangka panjang. Ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Sasaran utama penjadwal jangka panjang adalah memberi keseimbangan job-job agar tetap sibuk. Yang selanjutnya adalah penjadwalan strategi atau strategi penjadwalan. Di sini ada dua macam penjadwalan. Yang pertama yaitu penjadwalan non-preemptive atau run to completion. Penjadwalan di mana proses diberi jatah waktu pemproses. Maka pemproses tidak dapat diambil oleh proses lain selain proses itu tersendiri. Yang kedua yaitu penjadwalan preemptive. Penjadwalan di mana proses diberi jatah waktu pemproses. Maka pemproses dapat diambil alih oleh proses lain, sehingga pemproses di sela-sela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemproses tiba kembali pada proses itu sendiri. Baik, untuk yang selanjutnya algoritma penjadwalan. Yang pertama strategi non-preemptive. Poin pertama FIFO first in first out atau FCFS first come first serve. Poin kedua SJF shortest job first. Yang kedua ARN Higgins ratio next. Yang ketiga MFQ multiple feedback quest. Yang keempat strategi preemptive. Yang pertama ada RR round robin, SRF shortest remaining first. Yang ketiga PS priority scheduling. Yang terakhir ada GS guarded scheduling. Yang terakhir di sini ada implementasi algoritma penjadwalan. Di sini ada 2 poin. Algoritma penjadwalan tanpa berprioritas. Dan yang kedua algoritma penjadwalan berprioritas yang terdiri dari algoritma penjadwalan berprioritas statik dan algoritma penjadwalan berprioritas dinamik. Lah Feb, kok tidur? Gak gua. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, ya ampun. Salahnya bikin video di sini. Ya ampun.